Halo Sobat KKI Melbourne, Eh, Anda sedang menyaksikan podcast trial saat ini, podcast percobaan yang diselenggarakan oleh KKI Melbourne. Perkenalkan, nama gue Peter Sanjaya dan gue akan pandu kalian di podcast percobaan kali ini dari awal sampai akhir. Nah, topik kita kali ini adalah kita mau ngedengerin curhatnya seorang karyawan bank selama masa lockdown ini, kayak apa dia bekerja, tempat dia bekerja juga kayak gimana, dan siapa tahu kita dapat bocoran tentang prediksi-prediksi ekonomi dari bank-bank yang ya tempat dia bekerja lah, siapa tahu gitu ya. Nah, untuk itu tanpa banyak panjang lebar, gue udah undang kalian satu narasumber di sini. Dia udah punya pengalaman bekerja di bank besar di Australia, dan gue dengar dia juga sempat kerja di Indonesia juga sebagai bankir. Nah, untuk itu tanpa banyak panjang lebar, selamat datang Edo. Apa kabar, Dok? Baik, baik, Pet. Gimana kabarnya? Baik. Baik, baik. Perkenalkan diri, Dok. Perkenalkan diri dulu. Lu siapa dan pengalaman lu kerja bagaimana gitu. Baik, baik. Thank you, Pet. Uh, Ya, halo teman-teman. Jadi, nama saya Edward. Biasa dipanggilnya Edo. Ada juga yang manggil Edu. Jadi, saya ini termasuk dalam anggota KKI dari wilayah Santa Maria. Kita udah aktif di sini sejak tahun 2013. Ya, jadi waktu kemarin itu hari Minggu Peter telepon, katanya mau minta kalau saya bisa jadi narasumber. Sebetulnya ya saya masih banyak orang yang lebih punya kapasitas untuk menjadi narasumber sih. Cuman karena ini pengen membantu teman juga, ya, dan ini sekedar trial aja sih sebetulnya. iya. Jadi ya saya mengiyakan juga selain untuk mensupport KKI juga. Jadi sedikit cerita saya adalah saya memang dari dulu sejak awal bekerja itu dari tahun 2006 itu udah di dunia perbankan. Waktu Oh, dulu 2006 ya? betul, betul. Boleh nyebut nama banknya nggak ya? Ya boleh, boleh. Yang Kalau yang masa lalu. boleh, boleh. Jadi dulu saya 2006 start di Bank UOB di Oh, Bandung, di kota kelahiran saya. Kemudian setelah di UOB itu berapa tahun ya? Kurang lebih 2006 sampai 2008 itu 2 tahun pindah ke Lipo Bank. Dulu Lipo Bank tuh belum merger. Nah, oh, pada saat saya bekerja di sana, kemudian merger dengan Bank Niaga, jadi bank baru namanya CIMB Niaga. CIMB, oke. Ya, CIMB. Itu dimilikinya mayoritas sahamnya oleh Malaysia ya, kebetulan ya, CIMB Group ya. Berarti waktu lu keluar itu masih Lipo? Enggak, udah waktu waktu gua join udah masuk CIMB Niaga. Oh, oke, oke. Ya, waktu gua masuk waktu itu masih Lipo Bank 2008, kemudian merger jadi CIMB Niaga Oh, tahun. jadi lu melalui proses merger itu Merger juga itu, ya iya, berarti? iya, Oh, iya. oke, oke. Ya, waktu itu pengalaman yang unik juga sih, karena Ya. banyak yang harus diadaptasikan juga dari segi culture dan sistem dan sebagainya. Hmm. Kemudian kita sekeluarga, saya, istri, dan anak saya waktu itu masih kecil, pindah ke Melbourne tahun 2012. Kita, ya saya kemudian coba apply. Kebetulan masuk ke salah satu Big Four Bank juga di Melbourne. Waktu itu saya memulainya dari istilahnya dari posisi level yang entry level lah. Jadi Hmm. kalau dulu di Bandung sempat jadi istilahnya business banking manager atau relationship manager. Nah, begitu sampai ke Melbourne mungkin pengalaman saya nggak begitu dilihat. Kepake ya? Ya, jadi mungkin karena mungkin dilihatnya masih dari negara lain, mungkin masih Iya. istilahnya dipandang sebelah mata lah ya, Pet ya. Gitu. Jadi Jadi lu ya total udah berapa tahun nih di Melbourne kerja di bank? pokoknya sejak kita pindah sini 12. 2012, thank God udah bisa nembus ke dunia perbankan lagi sih sampai sekarang gitu, Pet. Jadi Jadi total udah udah berapa tahun nih? 8 tahun ya dari 8 dulu. tahun ya? Ya, 8. 8 tahun, dan lu udah kerja di eh, bank yang sama atau beda-beda? Jadi 2012 itu gua kerja Beda-beda di ya? beda cuma pindah satu kali sih. Jadi Oh, jadi dua bank. dua bank aja. Jadi Hmm. 2012 itu mulai dari teller, jadi yang ngitungin cash gitu ya. Hmm. Kemudian promoted jadi personal banker, yang istilahnya yang buka rekening lah. Kalau Iya. kalau lu Sama mau baru.
mau apply credit card atau personal loan atau car insurance dan sebagainya, itu sempat merasakan jadi personal banker juga. Nah, kemudian baru tahun 2017 itu pindah ke bank yang sekarang gitu. Lu bagian apa sekarang nih? Jadi sekarang gue di bagian kredit rumah. Jadi home lending ya, betul. Lu yang approve-in atau lu yang nyari, maksudnya customer? Iya, nyari apa istilahnya, kerja sama-sama apa itu namanya? Broker. Jadi enggak, kalau gue sih posisinya bukan sebagai sales atau marketing yang cari customer ya untuk di ini. Tapi posisi gue itu lebih ke arah, jadi misalnya lu broker nih Pet, lu broker, lu kerja sendiri, lu punya bisnis sebagai home lending broker. Kemudian lu ketemu nih, lu pengen refer salah satu teman lu untuk masukin home loan application-nya ke bank itu ya. Jadi begitu masukin, nanti gue yang periksa itu aplikasinya, dan gue harus cek dari segala aspek, ini bisa nggak kira-kira untuk jadi lu yang ngegolin atau nggak gol gitu. Betul. Terus berarti kalau gue ekspektasinya, kalau gue pengen klien gue ini yang mau beli rumah gol kan, gue dapat komisi kan ya? Betul. Emang harusnya seperti itu kalau broker. Lu bisa bermain di situ dong ya, data-data yang mau apa istilahnya klien gue ini gue mainin supaya lu bisa ngegolin, bener nggak? Nggak sih? Ya sebetulnya kayak begitu sih ada ya PT, tapi kan kita tentunya kita lebih hati-hati. Dan lu juga bisa track juga kan ya sebenarnya. Iya, kita juga tahu gitu kalau misalnya apa data yang dibuat-buat, atau kita melihat angka yang nggak jelas, atau misalnya ya banyak sih contohnya sih, kayak orang yang kerja di fish and chip shop tapi gajinya bisa 150.000 gitu kan, itu kan istilahnya mencurigakan. Nah, jadi dan lu juga sebagai broker juga nggak bisa sembarangan main-main kayak begitu, karena di sini ketat ya, segala sesuatu kita mau jualan apapun kita harus punya izin ya. Dan kalau lu jadi broker juga sekalinya ketahuan seperti itu, blacklist, izin lu bisa dicabut. Izin kerja gue cabut ya. Iya, kan nggak ada yang mau kan kalau lahan pekerjaannya diambil kan. Iya. Nah, lu sendiri kerja selama ini di rumah? Jadi sejak bulan Maret ini sih gue udah nggak pernah ke kantor ya, nggak pernah ke kantor lagi karena sejak bulan Maret. Jadi memang kebetulan karena gue kerjanya di back office, istilahnya bukan customer facing role, jadi dari dulu juga memang gue udah sering kerja dari rumah. Oke. Kadang kalau ada kerjaan lebih, Sabtu juga kerja untuk cari-cari tambahan. Nah itu biasanya gue meminta kerja dari rumah. Nah sejak ada COVID ini, bulan Maret tuh gue udah terakhir ke kantor tuh bulan Maret, gue udah nggak pernah ngeliat kantor gue lagi sejak itu. Sampai week sekarang. Ya? Setiap hari. Kalau boleh tahu dari tanggal berapa itu Maretnya ya? Soalnya gue sempat searching nih ya, saham, gue sebut aja nih ada 4 bank, ANZ, CBA, apalagi tadi Westpac sama NEP. Ya. 4 bank ini semua per tanggal 23 April gue lihat sahamnya itu ya anjlok. Iya. Semua di tanggal yang sama, di 23 Maret. Iya, betul. Nah, nggak tahu kenapa ya tanggal 23. Gue cuma mau tahu aja itu ada apa sih tanggal 23 Maret sebenarnya. Mungkin kalau gue nggak salah sih waktu itu tanggal sekitar itu kan 23 Maret tuh hari Senin ya kalau gue nggak salah ya, lupa. Nah itu mungkin ada pengumuman dari pemerintah yang istilahnya mengharuskan karyawan untuk mulai kerja dari rumah, yang punya akses kerja di rumah untuk kerja dari rumah. Serempak ya? Ya serempak. Jadi bukan cuma di saham di Big Four Bank itu, tapi saham globally impacted udah jelas. Oke. Gue nggak lihat sih saham-saham yang lain, tapi gue kebetulan karena mau ngomongnya sama lu, jadi gue ngeceknya 4 bank ini aja gitu loh. Oh gitu. Iya, saham 4 bank ini. Gue nggak tahu saham-saham yang lain apakah tanggal 23 Maret itu juga anjlok juga. Iya, tapi, semua iya, itu impacted. Tapi gue lihat kalau per 6 bulanan gitu ya, memang semua 4 bank ini semuanya per tanggal 23 Maret itu terendahnya. Harganya. Oh iya. Nah, habis itu besokannya udah mulai naik lagi. Sedikit-sedikit ya. Drastis juga balik lagi ke harga semulanya sebelum anjlok gitu loh. Oh gitu. Itu sih semua sih. Jadi bukan cuma di bank aja, tapi semua shares. Mungkin kayak semacam shock ini kali ya. Culture shock lah. Marketnya shock. Iya. Kalau lu punya akses ke superannuation account lu yang online, mungkin
waktu lu cek hari itu juga lu bisa stres karena ngelihat wah Oh, duit gua kemana ini duit superannuation yang udah gua tabungin susah payah oh kemana gitu. itu? Karena kan superannuation kita by default biasanya diinvestasikan lagi kan. Aha. Jadi kan ini superannuation kan ini konsep yang mungkin kalau di Indonesia disebutnya dana pensiun kali ya. Cuman Iya, kalau di betul. sini kita sebutnya superannuation dan by default usually kalau kita punya superannuation akan diinvestasikan sama si issuer-nya gitu. Ah, Gitu. Itu diputar semua lagi lah istilahnya intinya ya. betul supaya nanti pada saat kita retire nanti hasil yang kita ini dapatkan itu berlipat lah istilahnya lebih dari investasi biasa gitu. Ya intinya kita nggak secara nggak langsung kita nabung lah ya Ya buat nabung masa tua. Ya. betul. Lalu selama lockdown ini Hmm? kerja dari rumah, Hmm? suka dukanya apa? Suka dukanya Gue soalnya dengar nama dari istri nih ya, istri hmm, bosnya, hmm, bosnya itu udah ngalamin apa tuh blood clot ya, apa sih itu blood istilahnya? clot ya. Kakinya itu udah kayak, ya gue nggak tahu juga kayak apa bentuknya. Dia bilang sih Iya. blood clot, jadi darahnya nggak ngalir apa gimana ya? Karena duduk. Iya. Nah lu gitu nggak? Kaki lu Sedikit banyak kita secara fisik pasti terpengaruh sih Pet. duduk terus ya? Kita secara fisik terpengaruh karena kita duduk terus dari pagi kita melek paling cuman bikin kopi sarapan sedikit mungkin langsung start kerja kan. Tapi lu kan selama kerja juga, kalau lu kerja di kantor juga lu duduk terus kan ya? Masalahnya kalau gua kerja di kantor sih Pet, gua kan kerjanya kebetulan di CBD kan. Jadi gua travel jalan Oh iya, pakai gue pikir lu naik train. mobil gitu loh, maksudnya driving juga Iya. duduk, nggak ngapa-ngapain kan? Oh enggak. Kalau gua sih pakai pakai public transport. Gua nyetir, Oh, gua parkir mobil gua di train station, terus naik train. Dan menurut gua itu lebih cocok dan gua lebih menikmati itu karena badan kita lebih biasa gitu kan. oh, Nah tiap secara hari nggak gua langsung juga lu olahraga dikit lah ya, jalan-jalan betul dikit ya. betul. Karena tiap hari Hmm. gua jalan, gua hitung-hitung kalau gua kerja dari kantor tiap hari jalan 2 kilometer itu kan minimal lumayan kan gitu. Bolak-balik, Bolak-balik betul. bolak-balik 2 kilo. Oh ya lumayan Jadi iya. in total 2 kilo lah kurang lebih. Iya. Apalagi kalau kita ada wah keretanya terlambat nih jadi agak sprint Wih, sedikit kan. agak adrenalin ya. Iya, agak adrenalin terus kita lari sedikit jadi lebih keringetan istilahnya. Nah, Wih, kalau kerja di rumah ya begini, kita agar. Hmm. nggak gerak, punggung sakit karena duduk seharian. Terus Tapi ya lu sendiri lihat segi positifnya lu kerja di rumah gitu. Apa sih segi positifnya? Lu selama lockdown ini kerja dari rumah itu segi ada nggak sih? positif. Ada Dari nggak sih? sisi positifnya paling kita jadi punya waktu lebih untuk either kita work more, do more, atau kita spend more time with family sih. Karena Oh, jadi waktu lu di jalan itu bisa lu pakai buat. betul, Oh, oke, betul. nangkep, nangkep. Itu satu dari segi efisiensi waktu. Istilahnya kalau biasa gua traveling itu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Jadi gua saving 2 jam pulang pergi pagi sama Oh, malam gitu kan. oh, Jadi satu 2 jam jam itu lu bisa jalan 1 jam dari door to berangkat door doang ya, door to door. Jadi begitu gua keluar rumah, keluar garasi, naik mobil, naik train, itu 1 jam lebih lah kurang lebih. sampai ke kantor. Sampai ke kantor sama jalan, sama naik train, Iya. sampai door to door begitu masuk ke gedung itu sekitar 1 jam. Mungkin gue hitung 1 jam 5-10 menitan lah. Woi, lama Gitu. juga lu. Nah itu salah satu kelebihannya ya kita punya waktu lebih ekstra 2 jam untuk kita allocate buat kerja atau buat kita spend time with family. Terus kemudian otomatis kita saving dari transport. Jadi Oh, Mikey biasanya bayar $160, 158 per per bulan, week, per week. per bulan, Oh, per 158. bulan, oke. Kita jadi nggak usah bayar kan, karena kita kerja di rumah. Ah. Tapi ya ruginya jadi bayar listrik, bayar Tapi bisa di-charge balik ke tax return kan ya? Gua dengar-dengar berapa sen sih? 38 sen ya? Per poin berapa? 80 sen ya kalau nggak salah ya. 80. Iya, Oke. 80. Per apa? Per jam. Itu gua kurang paham sih kalau hitungan ininya mungkin lebih baik tanya teman-teman yang accounting ya, yang accountant. Cuman Tapi memang lu udah ngajuin tax return belum? Maksudnya udah apply belum? Udah lapor belum? gue udah submit, gue udah lodge tax return sih. Accounting lu biasanya kasih rincian nggak sih? Enggak sih, Oh, lu nggak ngecek ya? gua nggak bikin sendiri, gue biasanya minta tolong
ada akuntan yang biasa Iya, bantuin maksudnya juga sih. accounting lu, ya tapi lu nggak minta kali ya ke accounting lu ya? Dia nanya sih, Rinciannya. dia nanya. Jadi dia hitungnya memang per jam. Sejak bulan Maret sampai bulan Juni, end of financial year itu, lu kerja berapa hari? Ya otomatis setiap hari dong. Setiap Iya. hari 8 jam. Berarti ya udah 8 jam setiap hari dari sejak bulan Maret. Hmm. Plus hari Sabtu kalau ada overtime ya dihitung, dimasukkan sama dia dihitung jadi hitungan Oh, kasarnya. tapi lu nggak lihat rinciannya ya? Maksudnya dia klaim berapa sen per jamnya itu? Nggak lihat ya? Kayaknya aturan dari ATO-nya ya itu 80 sen per jam. 80 sen ya? Oh, 80 oke. sen per jam. Cuman jadi ada dua metode. Metode yang pertama pukul rata 80 sen per jam, atau metode yang kedua adalah lu harus ngitung pemakaian listrik lu berapa persen, pokoknya lebih rumit lah. Oh. Lebih rumit. Nah, itu tapi gua nggak tahu mana, tergantung sih mana yang return lebih besar atau apa, gua nggak tahu sih. Tapi so far sih menurut gue yang gue claim tax itu nggak besar-besar banget sih. Biasa-biasa aja. Gitu. Gue kemarin ini kan yang soal apa itu? Yang home loan gue ya. Gue udah cerita belum sih? Oh iya, sebelumnya gue cerita dulu nih ke teman-teman yang nonton nih ya. Yeah. Jadi gue sebelumnya sama Edo ini udah sempat telepon-teleponan, tanya-tanyaan soal rate-nya home loan. Nah, rate home loan yang di bank gue kenanya 3,79 itu fix ya. Dan gue tergiur dengan kondisi ekonomi yang lagi pandemik ini, ternyata bank yang gue pakai ini buat home loan ini mereka bisa kasih 2,29 persen per tahun. Yeah. Nah, gue sempat ngobrol-ngobrol sama Edo ini, ternyata di tempatnya Edo bisa kasih 2,19, benar nggak, Dok? Iya, betul. Dengan syarat apa, Dok? Harus masuk dalam, jadi masuk package-nya ya, ada package home loan-nya ya. Loan-nya harus di atas 250.000 ya? Iya, kemudian $250.000 ya? Iya, kemudian ada harus fix ya, harus fix 2 tahun, dan ambilnya termasuk package. Jadi kita ada extra fee lagi kita bayar untuk masuk package itu. Nah, ceritanya itu berlanjut. Jadi gue udah minta siapa tuh? Si mbaknya Sono, mbaknya si Bang. Ya. Bang udah calculate, ternyata gini, Dok. Yeah. Otomatis dong gue kena apa namanya tuh broken penalty karena break the contract ya. Breaking contract. Nah, itu kenanya sekitar break cost disebutnya. Ya intinya dia mengenain gap percentage-nya itu dikali berapa bulan lagi kontrak gue finish. Ya intinya mah sama aja, gue selesaiin aja kontraknya, gue pikir. Gitu. Iya, jadi nggak menguntungkan sebenarnya kalau gue break the contract. Ya, karena kontraknya lu mungkin masih panjang ya, masih tahun 7 bulan sih, tinggal 7 bulan lagi kontrak gue habis, gue April 2021. Iya. Seandainya kalau kontraknya habis mungkin within 3-4 bulan, 3-4 months, mungkin lebih menguntungkan. Ya, mungkin ya, nggak tahu, tergantung jumlah loan-nya berapa juga. Karena gue hitung ya, dia nulisnya sih dia kan kasihnya 2,29. Berarti kan gap-nya itu kan 3%, bunga gue kan 3,79. Itu kan gap-nya itu dikali pinjaman gue, lalu gimana sih intinya? Pokoknya intinya itu adalah bunga yang harus gue bayar. Gap-nya itu breaking kontraknya itu, penaltinya itu adalah sama bunga yang harus gue bayar juga di kemudian hari selama 7 bulan ke depan gitu. Iya. Jadi buat apa juga ya capek-capek. Iya. Terus gue juga sempat tembak balik kan. Ini gue punya temen nih kerja di bank juga, dia bisa kasih 2,19 loh. Si mbaknya ngomong gini, kalau gitu kita juga bisa, kalau gitu kita samain katanya. Weh, serius dia ngomong gitu. Jadi turun dong sekarang rate-nya. Iya, dia berani nyamain sama rate yang. Kalau di break ya. Iya, kalau di break. Tapi habis itu gue cerita telepon ke broker gue bilang katanya nggak worth it intinya kalau break kontrak. Dan dia malah nyaranin katanya kalau ekonomi katanya habis ini bakalan lebih down lagi. Oh gitu. Menurut dia ya, karena kan job seeker finish di end of December ya.
kalau nggak salah Iya, ya. iya, iya, iya. Desember pokoknya job seeker finish. Nah, banyak kan bakalan lebih banyak lagi orang yang jual rumah atau bangkrut, nggak bisa bayar cicilan rumah, dan katanya sih tebakan dia rate bunga home loan itu bakalan turun lagi. Begitu ya. Prediksi dia. Lalu lu sendiri, menurut lu kenapa ini rate bunga aku bisa turun dari, gue pribadi kan 3,79 nih ya, Iya, iya, sekitar 1,5 tahun yang lalu iya, 3,79 iya, dan sekarang jadi 2,19. iya, iya. Itu karena memang banyak orang yang nggak mampu lagi bayar cicilan rumah gitu. Kalau menurut gua personally sih mungkin itu ada campur tangan government juga ya, udah pasti ya untuk menurunkan suku bunga apa RBA rate gitu ya. Uh-huh. Mungkin maksudnya untuk supaya memajukan perekonomian lah. Salah satu alasannya mungkin ini menurut opini gua ya, mungkin Yeah. bisa benar atau bisa juga salah, itu kan tergantung orang, persepsi orang kan. Kalau menurut gue sih itu ada campur tangan pemerintah juga. Terus termasuk juga yang mendukung persepsi gue seperti itu karena gue ngelihat government tuh sekarang lagi istilahnya rajin-rajinnya, lagi gencar-gencarnya memberikan bantuan untuk orang-orang yang baru mau beli rumah. Jadi first home buyer, yang orang yang belum punya rumah mau beli rumah, government tuh banyak kasih istilahnya suntikan gitu, kayak ada first home owners grant, ada Apa? first home owners grant. Mungkin Ini lu ini juga ini sama first home buyer nggak? ya first home buyer itu dulu lu juga mungkin dapat kali sekitar 10.000 kalau nggak salah angkanya kalau 10.000. di Sekarang Victoria. berapa? Masih sama di Oh, Victoria, masih masih sama. sama. Oke. Tergantung sih belinya di daerah mana. Oh, oke. Selain itu ada juga yang lebih baru ini namanya home loan deposit scheme. Jadi home loan deposit scheme itu kalau kita misalnya kita punya rumah yang mau kita beli harganya 1 juta misalnya ya. 1 juta dolar. 1 juta dolar misalnya biar Ya. gampang. Ini konteksnya first home buyer ya? Betul, konteksnya first home buyer. Nah, itu kan biasanya kan kalau kita nggak mau kena LMI, kalau kita nggak mau kena insurance, kita hanya bisa pinjam 800.000 ke bank, betul kan? Oke. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita harus punya 200.000 dong untuk kita punya Cash di cash bank ya? untuk our own deposit. Oke. Nah, itu kan biasanya yang normal 20%-nya seperti ya? itu. Betul, yang normal kan seperti itu. Nah, dengan adanya home loan deposit scheme ini, government tuh bisa kasih bantuan 15%. Jadi instead of kita borrowing 80%, which is 800.000, kita bisa pinjam sampai 950.000. 95%. Jadi cuma punya deposit 15% sudah bisa. 5% dong. Kan Oh, sorry. harga rumahnya 1 juta. Harga rumahnya Oh. 1 juta. Kita bisa pinjam ke bank sampai 950.000. Jadi cuma bawanya deposit 5% juga udah bisa beli rumah. Betul. 5% aja bisa beli rumah. Tapi kita nggak bayar LMI. Karena apa? Karena ini termasuk namanya guarantee dari government. Kita nggak bayar LMI karena buat si bank, resikonya ini tetap 80%. Jadi si bank seolah-olah meminjamkan ke kita 800.000, karena yang 15%-nya lagi, jadi kan 80% itu Support sama government. betul, digaranti sama government. Gitu. Itu salah satu scheme yang baru juga untuk membantu orang-orang yang belum punya rumah. Ada lagi yang terbaru lagi buat yang construction. Jadi construction scheme, kalau lu Ini apa maksudnya kalau kerjanya construction atau bukan. Kalau lu bangun rumah, government kasih ekstra lagi 25.000. Kalau lu beli tanah dan lu membangun rumahnya, jadi bukan beli rumah yang sudah jadi, bukan established house, tapi lu beli tanah dan lu bangun, ya, atau lu renovasi dengan ada kriterianya tentunya, lu dapat lagi tambahan 25.000. Jadi walaupun itu bukan rumah pertama gua. oh enggak, itu harus rumah pertama karena Harus rumah pertama. kita bicara ini konteksnya kita first home buyer nih. Oh, oke. Ya, Jadi sama, tapi konteksnya gua ya sama dong ya. Bentar, tunggu. First home buyer ini apakah harus bisa rumah second?
kalau lu first Bisa home gue belum buyer, pernah punya rumah nih ya, dan gue mau beli rumah, ya, dan rumahnya itu rumah second. ya. Gue dapat nggak itu semua yang barusan lu jelasin semua itu, LMA apa Kalau tadi? yang first home owners grant yang 10.000 mungkin bisa dapat kalau lu memang eligible. Tapi Terus yang kalau yang 25.000 itu nggak, kalau yang 25.000 itu nggak bisa. Karena itu itu harus khusus untuk construction. Jadi lu harus bangun rumah lu dari nol. dua puluh Nah, lima ribu itu angkanya. ya Wow, 25.000. gede juga ya. Nah, kemudian yang scheme ini kalau lu eligible lu bisa dapat juga. Tapi itu kan ada syaratnya, lu harus Australian citizen. Terus Oh, income lu harus di bawah. Kalau lu single, gaji lu harus total taxable income-nya harus di bawah 125k. Terus kalau lu 120 25 125 ribu, ribu harus di bawahnya. ya harus di bawahnya. Oke, kalau Jadi single, kalau single, kalau lu udah married, family, family household-nya nggak boleh di atas, harus di bawah 200.000 oke. gitu. Jadi ada kriterianya juga sih. Cuman dari sini kita bisa lihat government tuh gencar sekali karena ingin memajukan perekonomian yang memang lagi lesu ya. Iya, iya. Sekarang di Australia atau di Victoria pada khususnya. Iya, satu-satunya cara ya dengan suntikan-suntikan itu bikin orang terpikat untuk beli rumah kan ya. Iya, iya. Uh, Lu sendiri ngelihat Ya. sejak apa itu allowance yang barusan lu sebutin itu Ya. orang-orang pada nyadar nggak sih? Maksudnya publikasinya cukup gencar nggak sih itu? Itu cukup gencar sih, cukup gencar. Makanya Dan terpengaruh nggak? Maksudnya ada efeknya nggak? Maksudnya orang jadi pembelian rumah itu jadi naik gitu? jadi Sedikit bisa banyak itu terpengaruh nggak sih? gimana ya? Jadi seperti berarti jawabannya yes and no ya. Karena Kita government ngomongin angka deh. Maksudnya Hmm, secara grafik sejak dinyatakannya ada yang allowance yang barusan lu sebutin selain dari first home hmm, buyer ya, ya, 10.000 selain ya, itu, ya. eh, grafiknya naik atau turun? Kalau mungkin secara grafik mungkin gua nggak mempelajari statistik secara overall ya. Oh, Cuman gua ini cerita berdasarkan pengalaman gua aja. gimana? Dari pekerjaan gua, Gimana? jumlah aplikasi home loan yang masuk itu meningkat, memang Oh, meningkat, malah meningkat. karena suntikan-suntikan itu. Oh, Makanya ya thank God gue masih bisa lembur, masih bisa cari hari Sabtu gue masih bisa ditanya bisa kerja nggak, karena malah suntikan banyak ini ya. berhasil, betul, suntikan ini berhasil. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, khususnya untuk Victoria ya ini ya, kita bicara Victoria, bukan kita nggak bicara other state. Victoria kan sekarang lockdown-nya diperpanjang lagi. Sementara Iya. dengan impact dari lockdown ini, industri-industri kayak hospitality, tourism, dan entertainment itu kan impacted banget, retail. Jadi di Naikin satu sisi perekonomian kan itu kan ya sebenarnya kan? ya, di satu sisi di Victoria orang banyak yang nggak kerja juga sekarang. Tingkat penganggurannya Ya, meningkat dan perekonomiannya jadi turun. jadi orang government kasih suntikan seperti ini, tapi orang yang nggak sanggup bayar mau gimana? Orang yang nggak punya pekerjaan gimana? Iya. Dianya di stood down mau gimana gitu? Kan kita sendiri ada beberapa dari teman-teman kita yang kena impact juga kan. Ya itu jadi serba salah juga kita kan. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi aplikasinya naik ya, banyak ya, nambah. 2 kali lipat ada nggak? Enggak 2 kali lipat. 1,5 lah ya. Cenderung meningkat, tapi mengingat kondisi ekonomi di Victoria yang kurang begitu bagus, meningkat ini udah ajaib gitu, bisa naik gitu kan. Karena Iya. sebetulnya ekonominya tuh sebetulnya lagi lesu juga di Victoria Iya. ini gitu. Mungkin orang juga melihat ini kesempatan kali ya. Iya, pasti orang melihat ini Jadi kesempatan. jadi semacam kayak dibela-belain gitu mungkin nggak? Dibela-belain ya. Buat dapetin ya buat beli rumah lah istilahnya ya. Iya, buat Demi dapetin suntikan-suntikan itu. betul. Jadi Grantnya bisa sampai 35.000. Udah gitu iya. masih bisa pinjam lebih besar karena digaranti sama pemerintah juga. Kalau lu Australian citizen gitu, pastilah itu mempengaruhi juga lah. Orang jadi it's now or never gitu istilahnya. Iya. Itu kira-kira programnya lu tahu nggak bakalan sampai kapan itu? Programnya gue kurang tahu sih bakal sampai kapannya. Cuman yang gue tahu itu nggak semua Big Four bank
ikut sama program ini. Oh, jadi nggak ada keharusan ya? Iya, jadi bukan nggak ada keharusan. Gue kurang ngerti bagaimana background-nya. Cuman yang pasti tuh hanya 2 bank dari Big Four bank ini yang ikut dengan program ini, dan kebetulan bank gue tuh salah satunya. Jadi yang bank yang warnanya merah hitam sama yang kuning itu yang join. yang bank yang lain yang merah putih sama yang biru nggak ikutan. Gitu. Oh. Tapi apa ya, teman-teman lu sendiri ada yang dipecatin nggak sih? Ya itu tadi, balik lagi ke tadi, Pet, karena kita masih ada kerjaan, ya nggak ada yang dipecat lah. Oh, nggak ada ya? Ya karena ya thank God, divisi kita masih tetap sibuk gitu. Nah, jadi itu kan divisi lu kan otomatis yang berkaitan sama ini mungkin masih butuh orang gitu ya. Tapi pernah dengar nggak lu kira-kira divisi lain yang let's say yang bagian pembukaan rekening baru, nasabah baru, itu kan nggak mungkin ada ya. Yang ada mereka kan butuh duit, bukan mau nabung. Ada, pasti ada yang terpengaruh. Meskipun lu kerja di perbankan, istilahnya yang sektor perbankan yang istilahnya mungkin bisa dibilang kritikal lah ya, karena kalau nggak ada bank kan otomatis perekonomian juga nggak jalan. Itu ada juga yang terimbas, Pet. Karena ya itu tadi, karena kebetulan divisi gue itu cukup beruntung karena kita masih sibuk. Ya otomatis kalau lu sekarang kayak gini deh, Pet, lu punya bisnis. Kalau bisnis lu nggak menghasilkan uang, lu nggak bisa bayar orang dong. Iya. Nah otomatis kalau udah nggak menghasilkan atau kalau omset lu udah menurun, lu lihat dari semua karyawan gue, mana ya yang bisa gue istilahnya gue rampingkan. Ya like it or not kita harus buang karena itu termasuk dalam cost. Karena istilahnya kita harus rampingkan karyawan kita supaya cost kita menurun, supaya kita bisa mempertahankan 10 karyawan kita yang lain gitu istilahnya. Mungkin nggak yang itu dipindahin ke divisi lu gitu kan kata lu tadi lagi butuh orang di situ kan ya. Jadi ada ya. Oh gitu. Makanya bank-bank itu saat-saat seperti ini sering sekali yang namanya restructure. Jadi posisi yang sebetulnya nggak terlalu kritikal, ya dia harus apply untuk kerjaan yang lain within the same company gitu. Dia harus apply, dia punya keahlian apa ya coba aja apply ke bagian yang lain karena posisi dia dihilangkan gitu. Ada itu terimpact kayak gitu. Ada cerita-cerita klien-klien yang ini nggak? Klien-klien lo yang mungkin gimana ya? Nggak tahu, yang nyeleneh selama masa lockdown ini. Ada nggak sih? Oh, enggak sih. Nggak ada yang kayak gimana sih. Yang pasti kalau cerita dari klien-klien gue, ada juga yang misalnya dia kerja biasanya 40 jam seminggu. Jadi karena COVID ini jadi dikurangi jadi 25 jam misalnya. Nah, jadi kan itu kan mempengaruhi dia punya kemampuan dia untuk meminjam juga, borrowing capacity-nya juga kan. Iya. Gitu. Ada juga yang apply untuk pre-approval dulu. Jadi kan kalau tahapan. Apaan tuh pre-approval? Jadi gimana ya ngomongnya? Kalau pre-approval kan misalnya lu mau beli rumah nih, Pet, tapi lu belum tahu rumahnya di mana. Nah, lu pengen dapat support bank dulu dong. Lu pengen punya jaminan dari bank bahwa bank siap finance lu punya aplikasi, ya nggak? Itu namanya pre-approval. Jadi lu nggak ada rumahnya. Kalau lu nggak tahu rumahnya di mana, lu nggak tahu harganya berapa. Bisa diperkirakan kan? Bisa diperkirakan. Itu namanya pre-approval. Jadi ya lu kan kalau lu beli rumah juga lu tahu dong, ancer-ancer mau kira-kira berapa harga rumahnya, antara 500.000 atau 700.000. Nah itu kan ada ceritanya, customer gue udah apply pre-approval ini sebelum COVID. Dia mau beli rumah, gajinya oke, borrowing capacity, ya semua, they tick all the boxes. Ternyata begitu udah pre-approval udah habis, mereka mau balik ke full approval, nggak bisa. Karena apa? Karena istrinya kehilangan pekerjaan. Otomatis kemampuan membayarnya jadi nggak ada dong, berkurang dong. Ya udah kayak gitu. Ya itu cerita. Artinya jadinya nggak bisa. Nggak bisa, karena meskipun bank sudah kasih pre-approval, tapi kondisinya sekarang ya kan meskipun itu pre-approval harus ada klausul bahwa customer tetap mempertahankan posisi
employment mereka pada saat waktu itu kan. Oh. Tapi karena jobnya impacted, jadi ya kita nggak bisa apa-apa. Karena kan terlalu beresiko juga buat bank kan, artinya nih orang yang mau minjem duit nih ada kemampuan membayarnya berkurang ya kan? Bukan resiko cuma berarti buat bank kan ya? Bukan cuma resiko buat bank, karena kita harus kalau istilahnya termnya lend responsibly, jadi responsible lending. Jadi kalau kita tahu mereka tidak mampu, kita nggak boleh kasih loan gitu. Jadi bukan cuma bank pengen menjaga supaya nggak rugi, tapi kita juga menjaga supaya customer ini ya mereka nggak jadi melarat istilahnya. Iya, Kan kalau gara-gara cicilan rumah. Betul, imagine kalau nanti mereka nggak bisa bayar, rumahnya disita, nanti kan kasusnya berbuntut panjang gitu. Bank yang bersangkutan bisa masuk ke current affair, ya nggak? Iya, benar. Gitu. Ya, kita sih cuma bisa berharap ya semoga di Victoria ini lockdown-nya cepatlah selesai dan semoga metode yang udah diterapkan sama Daniel Andrews ini ke depannya memang bisa mengurangi jumlah ini gitu orang-orang yang kena COVID. Kita lihat aja lah sampai bulan November kan. Kalau nih ya, ini mah tebakan gue doang nih ya. Ini kan temen gue baru beli rumah nih ya, 2 bulan yang lalu. Dia bangun rumah gitu. Dia kena bunga home loan-nya itu sekitar 2,79. Dia cerita ke gue. Makanya itu memicu gue buat ngecek ke bank gue. Home loan sekarang berapa rate-nya. Dan gue dapetin 2,29. Dan ini kok kayaknya grafiknya turun ya, istilahnya rate-nya ini tambah turun, dan kayaknya prediksi gua, apa yang dikatain broker gua, yang dijelasin ke broker gua ke gua itu kayaknya make sense gitu loh. Kayaknya nih ke depan bakalan tambah turun lagi, bener nggak sih? Menurut lo? Kalau menurut gua sih, ini sih Oke, to the point aja nih ya, nih gua rada egois. Gua kan kontrak gua habis nih April 2021. Iya. Apa yang akan terjadi menurut lu di 2021? Januari lah. Ini rate bakalan berapa tebakan lu? Wah, ini pertanyaan tebakan aja. This is $1 million question, Pat. Nggak ada orang sepintar apapun nggak ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Mereka cuma bisa mengira-ngira. Mereka cuma bisa mengira-ngira. Kira-kira kalau habis job seeker ini, job seeker selesai nih, kira-kira rate home loan bakalan tambah turun lagi nggak? Kalau menurut gue sih posisi sekarang udah cukup rendah ya. Jadi nggak mungkin di bawah 2% ya per tahun. Nggak mungkin ya. Sekarang kan 2,19 kata lu tadi ya. Iya, paling rendah ya. Iya, mungkin nggak di bawah 2. Nggak ada yang nggak mungkin sih, Pet. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi nggak tahu kondisi di kemudian itu nanti, walaupun job seeker habis, nggak tahu kita ya kondisinya kayak apa. Atau jangan-jangan malah bouncing up. Iya. Kalau gue bilang, oh ya pasti turun lagi, Pet. Itu gue kayak orang jualan, kayak tukang obat dong. Dan gue ngecap, gue nggak bisa dengan sok taunya menjawab pertanyaan lu, karena terlalu banyak faktor, dan ya yang itu tadi gue bilang, orang sepintar apapun di Australia, nggak ada yang bisa memprediksi itu. Kalau ada yang bisa memprediksi itu, orang udah banyak yang kaya lah. Gitu. Oke, Dok. Thank you banget cerita lu. Sharing lu hari ini. Semoga teman-teman yang nonton hari ini dapat sesuatu lah. Thank you. Ya. Lu ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton berkaitan sama pekerjaan lu? Ya, kita sama-sama berdoa aja sih. Semoga COVID ini cepat selesai di Australia, khususnya untuk di Victoria, dan tentunya untuk keluarga kita dan saudara kita yang ada di Indonesia. Kita doakan yang terbaik, itu aja sih. Dan satu lagi ya, kalau lu masih punya pekerjaan sekarang dan lu masih bisa menghasilkan, bersyukurlah, karena it is very challenging times. Dan banyak teman-teman saudara kita yang kehilangan pekerjaan, makanya ya bersyukurlah, intinya itu aja. Tetap bertahan ya. Iya, dan doakan yang teman-teman yang lain juga, itu aja. Oke. Thank you banget, Dok. Sama-sama, Pet. Ya. Sampai ketemu teman-teman KKI di topik berikutnya. Bye-bye. See ya.